Kalau orang otodidak mungkin menjual paket bisa, tapi bagaimana mereka melayani seseorang itu yang akan beda. Setiap anggota kami kan database-nya ada di kami. Kalau mereka mau macam-macam kan ketahuan banget. Yang dikhawatirkan yang sering terjadi itu adalah anggota-anggota yang non asosiasi. Hospitality beda ya, kita punya pelayanan. Bagaimana sih kita menyambut tamu? Halo, time out sejenak. Ya, jumpa lagi kawan-kawan sekalian bersama saya Edward Dewaruci dalam pertemuan kali ini akan memperkenalkan seorang sahabat dan kawan yang sudah lama bergerak di bidang pariwisata. Jadi kawan saya ini Mas Eko Mujiono. Beliau adalah ketua dari Asosiasi Pelaku Pariwisata di Provinsi Jawa Timur. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Mas Edward. Saya diberi kesempatan untuk hadir di acara Time Out. Ya, gimana Mas? Ini sehat-sehat semua, kondisi gimana sekarang situasinya? Alhamdulillah, kalau saya dan teman-teman di pariwisata harus sehat karena kita sebagai ujung tombak untuk mempromosikan pariwisata. Jadi fisik itu nomor satu. Tapi yang nggak sehat ini mungkin keuangan kita yang jauh ini 2 tahun ini. Kami agak berusaha bertahan dulu lah. Semoga pandemi ini segera berakhir gitu mungkin. Ya mudah-mudahan ya. Jadi kalau mau dijelaskan dan diperkenalkan ASPI itu apa sih Mas? Baik, ASPI sendiri saya harus flashback ke belakang dulu ya. Saat ini umurnya baru 14 tahun. Tepatnya 5 April berdirinya kita. Dari 14 tahun yang lalu ASPI sendiri terbentuk itu awalnya dari teman-teman staf airline itu. Zaman segitu ya, belum ada handphone, belum ada chatting WhatsApp dan lain-lain. Jadi mereka itu bisa terintegrasi, berkomunikasi lewat salah satu sistem airline yang namanya Arga. Dari situ sistem reservasi itu ada chatnya. Dari situlah mereka berkumpul, berkomunikasi, bertegur sapa antar daerah. Sering terkumpul, sering berkomunikasi, akhirnya mereka itu berlanjut kopdar. Ada ini ya, kopi darat gitu ya. Dari situlah baru dibentuk sebuah asosiasi. Tapi tepatnya berdirinya itu 2008 kalau nggak salah, 2008. Jadi namanya belum Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Dulu itu namanya masih Asosiasi Pekerja Pariwisata Indonesia. Itu awal-awalnya. Kemudian setelah 2009 kalau tidak salah kita melakukan Munas pertama kali di Bali, segera juga mendeklarasikan tentang ASPI. Itu namanya berubah menjadi Asosiasi bukan pelaku, bukan pekerja, tapi menjadi Profesional Indonesia. Asosiasi Profesional Indonesia. Profesional di bidang pariwisata, bukan? Ya, tetap pariwisata. Tapi asosiasi kalau sekarang namanya yang terbaru lagi, karena waktu itu kata-kata profesional itu kan bahasa Inggris, tidak diperkenankan, harus dirubah gitu. Jadi yang terakhir kemarin dirubah lagi itu Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Jadi 3 kali tahap ASPI itu berdiri. Pada saat awal itu terbentuk, saat dideklarasikan itu ada sekitar 14 Dewan Pengurus Daerah se-Indonesia. Jadi ada 14 DPD ya kita menyebutnya ya. Kalau kita namanya Dewan Pengurus Daerah. Setingkat provinsi ada 14. Saat ini sudah ada sekitar 22, mau 23 ini DPD se-Indonesia. Yang satu ini lagi dalam proses, yaitu di NTT, Nusa Tenggara Timur. Lagi proses ini dengan DPP untuk segera dijadikan Dewan Pengurus Daerah yang terbaru lagi. Itu saat ini. Jadi memang sebagian besar anggotanya apa memang harus punya latar belakang pendidikan pariwisata atau gimana? Kalau Mas Eko sendiri dulu memang di
Ada sekolah khusus pariwisata gitu Oh kan? tidak. Jadi latar belakang yang harus di bidang pariwisata tidak. Jadi tidak mengharuskan bahwa kita alumni atau lulusan pariwisata tidak. Tapi mereka dengan bergerak di bidang pariwisata itu kan ada sertifikasi, ada sertifikat semacam itu sudah boleh gitu ya. Kalau saya sendiri malah saya lulusan ekonomi dan manajemen gitu. S1 saya ekonomi, S2 saya manajemen. Jadi bukan saya. Cuman saya itu begitu lulus kuliah sambil kerja itu sudah bidang saya di pariwisata. Saya bekerja di airline itu hampir 16 tahun. Oh gitu. 7 airline. Nah, jadi saya udah pernah dinas dari Aceh sampai Merauke. 7 airline. 7 airline. Sekarang mungkin sudah nggak ada semua itu. Airline-nya ya nggak ada semua sekarang. Betul, sudah nggak ada semua mas. Sudah nggak semua itu. Dari situlah makanya saya bilang mau tidak mau hidup saya sudah di dunia pariwisata. Makanya sekolah saya lanjutin S2-nya saya mau ngambil pariwisata juga percuma, saya mungkin lebih ke manajemen saja gitu. Makanya sekarang jadi bos ya. Bukan bos kecil, bukan. Ya, punya usaha sendiri ya, kan. Apa betul. Nama usahanya? Saya bergerak di tour and travel atau di biro perjalanan wisata. Namanya Aleta Tour. Kebetulan home base atau domisili di Sidoarjo. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, kawan-kawan, kita semua tahu bahwa sekarang setelah masa pandemi ini itu negara berusaha membangkitkan ekonomi melalui sektor pariwisata. Dan seperti yang banyak dilaporkan, ternyata sektor ini adalah sektor yang penting untuk pemulihan ekonomi. Termasuk banyaknya desa-desa wisata yang kemudian memberikan hajat hidup di kawasan desanya itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di desa. Di Jawa Timur sendiri ada berapa destinasi wisata sih Mas? Kalau destinasi wisata saya nggak akan bisa menyebutkan satu persatu karena apa? Tiap waktu, tiap kesempatan, tiap saat nambah terus bermunculan. Oke. Yang namanya kalau saya tidak menyebutnya desa wisata ya, tapi destinasi wisata. Karena destinasi wisata itu lebih luas. Karena apa? Di situ bisa bermacam-macam tentang wisata yang hadir di situ. Okay. Jadi banyak sekali Mas Jawa Timur. Unggulannya apa kalau Jawa Timur? Unggulannya apa? Makanannya apa? Semua ada di Jawa Timur. Jawa Timur itu paling komplek ya. Jawa Timur sendiri mempunyai 38 kabupaten dan kota. Mereka tiap kabupaten dan kota itu saling bersaing. Karena apa? Wisata ini sebelum pandemi ini sangat booming sekali. Bahkan yang namanya jenengan tahu, yang namanya desa wisata itu kan bermunculan semua. Hampir tiap kabupaten, kecamatan itu bermunculan desa-desa wisata. Nah kebetulan ASPI sendiri sih kemarin kita mendapat pendampingan khusus tentang desa wisata dan dari kuotanya kementerian ya? Dari Kemenparekraf. Kita mendapat sekitar 29 kuota kalau nggak salah untuk pendampingan desa wisata seluruh Indonesia. Nah kebetulan sekali di Jawa Timur kita malah nggak dapat kuota tersebut karena di Jawa Timur desa wisatanya itu kebanyakan sudah bagus di antara di provinsi-provinsi yang lain. Gitu. Betul. Karena kemarin banyak desa wisata yang menjadi juara dalam kontes desa wisata seperti itu. Jawa Timur, makanya Jawa Timur lebih banyak disoroti tentang ininya, tentang desa wisatanya. Nah ngomong-ngomong soal kemarin pengalaman pandemi itu, seberapa jauh efeknya kepada bisnis pariwisata Mas? Sangat jauh sekali kalau saya bilang. Kenapa? Hampir 99% langsung dampaknya itu tutup ya. Terutama ke kami, kita itu kan ada beberapa segmentasi atau ini ya di wisata. Jadi wisata itu terbagi ada semacam domestik sama internasional. Domestik teman-teman era pandemi ini terutama anggota kami yang dilatar belakangi di hotel, resto, tempat atau destinasi wisata sangat-sangat terpukul. Dan juga teman-teman yang di overseas, luar negeri, termasuk saya itu lebih banyak di overseas. Biasanya kalau normal itu tiap bawa minggu rombongan gitu ya. Tiap minggu itu Mas keluar negeri Mas. Susah dicari tiap minggu keluar negeri. Terus sama teman-teman yang penyelenggara umroh. Ini yang sangat terdampak sekali. Kenapa?
border ke luar negeri kan belum dibuka. Sempat dibuka, ditutup lagi. Sempat dibuka, ditutup lagi. Karena apa? Ya pandeminya kan merajalela bukan di Indonesia saja. Hampir seluruh merata di mana-mana juga seperti itu. Jadi kebijakan pemerintah yang menutup itu ya mungkin akan lebih baik karena supaya tidak terjadi penularan yang lebih luas dan lebih banyak gitu ya. Cuman dampaknya kami yang oversee ini harus tiarap dan mungkin harus banting setir dengan usaha yang lain gitu, apa aja yang bisa dilakukan untuk bertahan. Seperti itu Mas Edward. Bisa tapi ya sementara Alhamdulillah dengan karena domestiknya juga jalan kan yang tadi domestik alhamdulillah destinasi. sekarang masih jalan meskipun sudah alhamdulillah ini di 2021 akhir sampai 2022 awal ini teman-teman yang expert di domestik seperti ke Bali, Jogja, Lombok itu sudah jalan, alhamdulillah sudah jalan. Meskipun tetap mereka tidak boleh mengabaikan protokol atau prokesnya harus tetap jalan seperti itu. Iya. Jadi sebetulnya nggak perlu khawatir ya kalau misalnya jalan-jalan gitu. Ya, kalau menurut saya justru kekhawatiran itu yang membuat imun kita nggak bagus nantinya. Kalau menurut saya sih malah dibuat rekreasi aja betul, lah gitu ya. buat happy aja, kita wisata jalan, tapi tetap karena apa? Setiap biro perjalanan wisata mereka sangat tahu tentang SOP, tentang prokes, karena mereka juga sebelum itu kan sudah ada di warning, diberitahu wisata tetap jalan, tapi tetap ada prokes yang jalan. Kita tetap mendukung pemerintah, kita tetap nggak bisa mengabaikan seperti mau nggak mau kita harus mengedukasi customer kita. Contoh bahwa ada penyesuaian ya. Betul. Contoh hal kecil saja bahwa kita harus berangkat, katakanlah kita mau ke Bali. Apa ya syarat utama? Harus vaksin sudah 2, gitu kan? Harus ada peduli lindungi aplikasi. Kemudian kita harus ada PCR, swab itu harus kita edukasi ke mereka. Jadi supaya mereka nanti berangkat pun dengan kondisi mereka sudah saya ngikuti aturan. Supaya imun mereka juga nggak takut. Kalau mereka hanya jalan-jalan aja, mereka juga akan takut nanti. Kita nggak tahu di lapangan seperti apa. Dan tempat wisata yang kita kunjungi pun mereka juga ada CIC-nya masing-masing, gitu kan. Jadi mereka sudah menerapkan itu dari aturan yang dibuat. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi tetap menurut saya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Jawa Timur, Mas. Kan luas ya wilayahnya. Ada Madura sendiri itu juga sebetulnya kalau mau dieksplor destinasi wisatanya kan bukan main ya, dari pantai, gunung. Nah, kalau berdasarkan pengalaman sebetulnya spend atau pengeluaran orang untuk rekreasi itu sebetulnya untuk di orang-orang Jawa Timur itu antusiasmenya sampai jauh mana? Kalau Jawa Timur itu orang Indonesia dan Jawa Timur ya statusnya ya. Kalau dikatakan gila shopping itu luar biasa. Gila belanja, kemudian gila rekreasi. 2. Itu memang betul ya. Betul sekali. Nah, karena border internasional belum dibuka, yang dibuka itu ya sudah dibuka sih sebenarnya. Cuman mereka itu menerapkan aturan yang sangat ketat, adanya karantina. Ini yang membuat mereka pikir 2 kali gitu loh, untuk jalan-jalan mikir 2 kali gitu ya. Tapi kalau di domestik kan nggak perlu karantina, jadi mereka bisa leluasa mau jalan kemana aja. Tapi di saat ini dengan kondisi yang belum 100% ini, kebanyakan mereka itu jalan sendiri. Lebih dengan family, betul. Lebih kalau disebutnya dalam bahasa pariwisata lebih ke FIT ya. Jadi ada juga sih yang grup gitu ya, tapi tidak senormal sebelum pandemi kemarin. Kalau normal kemarin kan pandemi, mereka bisa jalan banyak sekali gitu. Ya sekarang akan terbatas saja. Tapi mungkin ini yang terbatas yang mereka sudah sudah boring dengan 2 tahun nggak bisa jalan. Jadi mau nggak mau mereka harus jalan. Tapi tetap ngikutin prokes yang ada. Lagi pula katanya kalau COVID ini kan justru di ruang terbuka lebih baik katanya. Betul sekali. Jadi mereka pantai lebih banyak ke wisata alam, ke pantai, ke gunung ya. Itu lebih mereka lebih enjoy dan gak khawatir lah daripada kita melakukan aktivitas indoor gitu. Nah, untuk memulai bisnis pariwisata atau sebagai pelaku pariwisata itu perlu keterampilan khusus memang, atau apa yang bisa jadi modal kalau tiba-tiba ada orang pengen bisnis kayak Mas Eko gini langsung punya bisnis di sektor pariwisata gini, ada berapa macam jenis sih? Sebenarnya sih kalau di bisnis pariwisata orang itu bisa aja otodidak, bisa aja. Tapi yang namanya hospitality itu nggak bisa otodidak. Mereka perlu waktu untuk belajar. Mereka bagaimana melayani. Betul. Itu yang mungkin harus dipelajari. Karena apa? Kalau orang otodidak mungkin menjual paket bisa.
Tapi bagaimana mereka melayani seseorang itu yang akan beda. Iya, iya. Sama, karena hospitality itu beda ya. Kita punya pelayanan. Bagaimana sih kita menyambut tamu? Bagaimana cara kita berbicara dengan tamu? Itu ada etikanya yang tidak sama dengan kita ngomong bahasa dengan orang umum. Gitu. Itu yang membedakan. Nah, mau nggak mau itu di situ ada nanti di setiap asosiasi, apalagi di ASPI itu ada khusus pelatihan semacam itu. Untuk hotel sendiri, ada untuk sertifikasi, pelatihan sendiri itu gitu ada, ada sekali. Ada semua itu Mas. Itu memang harus dan wajib karena dari BNSP dari Kemenparekraf itu sudah menargetkan bahwa teman-teman pelaku wisata itu harus tersertifikasi setiap bidangnya masing-masing. Betul. Itu kewajiban seperti itu harus ada. Jadi bisa dikontrol. Oh ini anggotanya ASPI. Kalau misalnya ada persoalan itu bisa langsung tahu. Siapa yang bertanggung jawab. Betul gitu sekali, ya. Betul sekali. Banyak kasus-kasus hukum yang muncul kalau di dunia pariwisata ini. Kasus-kasus hukum yang timbul itu di dunia pariwisata biasanya itu apa sih Mas? Orang yang saya tahu, yang saya sering mendapat laporan, kebetulan kalau itu pun ada anggota kami terjadi permasalahan itu nggak usah khawatir vendor yang terjadi. Karena apa? Setiap anggota kami kan database-nya ada di kami, ada di kita semua, kita pegang. Kalau mereka mau macam-macam kan ketahuan banget. Yang dikhawatirkan yang sering terjadi itu adalah anggota-anggota yang non asosiasi. Biasanya terjadi seperti itu. Jadi dia bikin grup atau bikin jadwal tur sendiri, ya dijual dengan murah. Nah, nggak tergabung di asosiasi. Itu yang menipu, bahaya. Gitu, itu sering terjadi seperti itu. Makanya saya dengan anggota, dengan pengurus sering menyampaikan, kalau Anda diberi kesempatan presentasi ceritakanlah. Kalau Bapak Ibu mau berjalan menggunakan jasa Biro Perjalanan Wisata, gunakanlah, ceklah kalau asosiasinya itu, kalau bironya itu atau travel agentnya itu tergabung dalam asosiasi nasional. Itu kan lebih bagus. Kenapa? Mempersempit ruang geraknya mereka untuk nakal. Lari-lari. Itu yang paling penting. Nggak bisa lari-lari. Ya, ketahuan karena betul. Itu yang makanya sebagai teman-teman di pelaku pariwisata yang belum bergabung dengan asosiasi, bergabunglah karena banyak manfaatnya. Jangan dianggap nanti nggak usah gabung lah, bodoh aja. Ya, karena belum tahu gitu loh, di dalamnya itu belum tahu ada manfaat apa yang akan didapat, ya kan? Ya kebetulan kalau di ASPI sendiri kita secara administrasi Mas Edward kita punya sistem yang namanya SISKA, Sistem Informasi Keorganisasian ASPI. Kenapa? Sistem itu dibuat, itu kita bisa tahu. Contoh, saya sebagai biro perjalanan, sebagai travel agent, saya itu ada customer minta ke Aceh. Sedangkan saya nggak kenal orang Aceh sama sekali. Tapi dengan begitu di ASPI, saya tinggal klik aja, sebutin aja travel agent Aceh. Sudah muncul ya, restoran di Aceh, hotel di Aceh, muncul semua Jadi tinggal kita telepon aja. Kalau kurang percaya lagi, teleponlah pengurusnya ASPI di sana. Nah, itu jadi misalnya ada calon wisatawan mau datang ke Indonesia, ke Jawa Timur, mana aja tinggal dikonekkan gitu ya, bisa langsung tahu, dihubungkan dan manfaat jadi anggota asosiasi pun juga mereka juga bisa dapat kerjaan karena sering betul. Kalau mereka belum bergabung, mereka masih nyari-nyari dan nyari-nyari belum tentu karena belum pernah ketemu dengan orang ini. Trustnya di mana? Belum kenal safety-nya sama di mana? Yang hotelnya, misal restorannya. Gitu. Kalau kita kan saya yakin, oke lah kita belum kenal, tapi kan sebagai pengurus yang di daerah tersebut akan menjamin, itu anggota saya, sudah saya yang tahu semuanya, kita nggak akan cemas. Nah itulah mungkin salah satu sedikit benefit yang bisa didapat seperti itu. Iya. Nah dengan pemerintah sejauh ini hubungan kerjasamanya atau sering dimintai tolong apa untuk kemudian memajukan pariwisata di masing-masing daerah, Mas? Kalau kami di Dewan Pengurus Pusat kami itu harus dekat dengan Kemenparekraf pastinya. Bukan Kemenparekraf aja, Kementerian Pemuda Olahraga dan apapun sekarang mereka harus bergandengan tangan. Kalau kami di Jawa Timur, kami bertekad karena di pemerintah itu juga ada regenerasi ya. Di era saya ini saya juga harus memperkenalkan di 38 kabupaten dan kota. Intinya saya silaturahmi dan roadshow laksana. Ada semua ya? Ada semua itu. ASPI ada semua. Kalau ASPI-nya sih belum maksimum. Ada beberapa kota yang belum masuk gitu ya. Tapi mau tidak mau kalau dengan saya sowan ke katakanlah salah satu kabupaten, ke dinas pariwisatanya itu saya datang, saya roadshow. Kenapa tidak saya ngundang teman-teman pelaku wisata atau travel agent di sana untuk ya sekedar kita ngopi bareng, bersilaturahmi. Karena pas semakin banyak teman, saya kira akan dapat ilmu yang banyak yang bermanfaat ya. Informasi destinasi juga nambah betul.
Itu saya lakukan dan saya juga memperkenalkan ASPI. ASPI itu apa aja sih di dalamnya? Orang kadang-kadang udah nggak tahu. Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia apa aja di dalamnya? Di kami ini pelaku loh. Pelakunya apa aja? Ya, pelaku ya. Jadi termasuk hotel, airline, destinasi wisata, transport, oleh-oleh. Baik orangnya itu tenaga pendidik. Jadi mulai dari asesor, auditor, dosen pariwisata itu bisa bergabung dengan kita. Bahkan seorang driver bus pun bisa gabung dengan kita. Karena kami pelakunya. Rental mobil-mobil itu bisa. ya bisa. Nah, ada yang ditanyakan, kok bisa gabung dengan rental mobil seperti itu? Ada. Mereka rental kan ada perusahaannya, ada CV-nya, ada PT-nya. Itulah mereka harus membuat minta surat referensi dari ownernya, dari manajernya, bahwa saya tergabung di perusahaan ini dan yang mau gabung dengan ASPI. Itulah legalitas kita. Memang ASPI itu adalah asosiasi individu, Mas. Tapi di belakangnya ada perusahaan yang gabung. Jadi kalau katakanlah satu perusahaan ini mulai dari owner, direktur, staf mau gabung ASPI boleh, gak ada masalah. Karena pelakunya yang diminta. Jadi kan perorangannya individunya. Seperti itu, Mas. Nah, selama ini ada hambatan atau kesulitan enggak untuk menjalankan bisnis pariwisata ini karena ada regulasi atau aturan-aturan yang kemudian malah enggak mempermudah promosi pariwisata tapi malah akhirnya menghambat gitu, itu pernah ada kejadian? Ada. Sejak pandemi ini memang aturan-aturan itu banyak bermunculan ya, kadang-kadang nggak kita duga-duga gitu ya. Contoh, katakanlah kayak kemarin itu kita ke Bali aja harus PCR. Nah, itu kan otomatis menghambat kita. Kenapa? Harga jual paket tur kita akan naik lagi. Kenapa? Ketambahan biaya PCR. Nah, itu otomatis membuat orang bepergian akan menurun. Menurun dengan sendirinya. Makanya kami pun berusaha tetap mengikuti prokes gitu ya, tetap mengikuti peraturan dari pemerintah. Tapi pemerintah juga harus melihat bahwa pariwisata kami juga perlu, karena ini yang salah satu devisa yang terbesar menyumbang ke pemerintah juga gitu ya. Itu yang penting. Memang banyak ada beberapa hal yang sempat menghambat kita ya, sempat menjadi keluh kesah kita gitu ya. Contoh kalau misalnya kita mau ke satu objek wisata, tiba-tiba diberlakukan harus PCR di sini. Aduh, itu ya teman-teman pasti berkeluh kesah ke kita, ke organisasi ya. Kalau individu mereka juga akan susah. Kami juga informasi seperti ini kami tampung, kami terima, kita sampaikan ke DPP, biar DPP menyampaikan ke kementerian seperti itu. Mungkin lewat jalur ini mau didengar. Kalau pribadi personal saya kira susah lah gitu. Iya. Seperti itu Mas Edwan. Nah, itu semua penyelesaiannya lewat dialog atau pertemuan-pertemuan langsung tadi ya, silaturahim tadi. Ya. Nah, harapan ke depan kira-kira seperti apa Mas kalau untuk supaya bisa betul-betul bangkit lagi pariwisata di Jawa Timur ini? Kalau domestik sih insya Allah sekarang sudah membaik ya. Aturan-aturan yang dulunya diperketat sekarang sudah agak longgar, kita sudah bisa berwisata domestik. Cuman kayu internasional, saya berharap karantina itu dicabut. Dicabut. Karena apa? Kalau sudah tes ya sudah kan, berarti kita sudah tahu. Kita udah vaksin. Ya kan, sampai sekarang udah vaksin. Kemudian juga kita diberlakukan PCR. PCR kan bukan sekali, kita berangkat PCR. Nanti tiba di negara tertentu kita PCR lagi. Gitu kan. Mau pulang PCR. Kalau memang positif baru dikarantina. Betul. Saya berharap seperti itu karena itu dilakukan di negara-negara asing juga seperti itu. Jadi contoh, saya nyebut negara, kita ke Thailand. Thailand juga dilakukan dan bahkan tarif PCR-nya itu mahal sekali. Tapi itu dilakukan, tapi mereka nggak karantina. Kenapa? Begitu kita berangkat dari Indonesia ke Thailand, tiba di Bangkok, hari pertama kita langsung ke hotel dulu. Di hotel itu baru diproses PCR. Kita nginep semalam aja di hotel itu udah PCR. Kemudian besoknya atau mungkin malam dini hari sudah keluar informasi hasilnya positif apa negatif. Kalau negatif silakan Anda jalan-jalan ke Thailand. Seperti itu. Kalau mereka positif baru karantina atau enggak nanti dipulangkan atau seperti apa. Itu ngikut peraturan atau regulasi yang ada di Thailand. Saya berharap mungkin ini sebagian besar keluh kesah kami yang pemain di overseas, di internasional. Sekarang sudah saya bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Yang terbaru ini karantina cuma 5 hari dengan syarat dosis vaksin 2. Ya. Saya berharap ini semakin menurun dan dicabut. Kenapa? Ya tetap kita melakukan mengikuti prokes yang ada seperti itu. Ya loh, soalnya ekonomi itu kan paling enggak kalau kuliner dia makan gitu ya Mas ya, terus betul. Nanti cari oleh-oleh. Ini kan semua sudah memutar uang ya, putaran uangnya kan bisa tinggi sekali itu. Kalau itu sepi, baru angkutannya, transportnya, hotelnya. Ada banyak jalan tol tapi enggak ada orang jalan ya percuma juga. Betul Mas Edwan. Iya. Nah, kalau untuk rekrutmen anggota juga tadi ya gampang ya, tinggal apa?
secara pribadi dia langsung mengajukan diri menjadi anggota ASPI sudah bisa itu ya. Sepanjang dia punya usaha atau sepanjang dia punya apa? Oke, kalau untuk perekrutan di ASPI itu kadang-kadang kalau orang tidak tahu anggapannya susah. Padahal di kita tuh simple banget dan mudah sekali. Karena apa? Kalau seseorang yang mau daftar atau mau gabung dengan ASPI, kalau dia pemilik perusahaan atau mereka pengusaha, memang legalitas harus lengkap. Kalau mereka ownernya gitu ya, harus ada semacam TDUP, NIB, terus kemudian SK Kemenkumham atau akte seperti itulah. Karena mereka punya perusahaan ya, kalau mereka owner ya. Tapi kalau itu sebatas mereka itu mulai dari staf sampai direktur yang bekerja pada suatu perusahaan, itu mudah sekali. Cukup minta surat keterangan bahwa saya kerja di perusahaan ini. Dan memerlukan referensi dari 2 anggota ASPI yang aktif. Karena minta referensi, kenal gitu ya. Sahabat mau daftar ASPI, saya kenal Eko, saya kenal si A gitu aja, sudah cukup. Nah, bergeraknya kita kan macam-macam. Kita nggak harus, tadi saya sebutkan kan di ASPI itu kan bermacam-macam karena pelaku ya, betul, dari dunia pendidikan, dari dunia apa aja itu yang berbau pelaku wisata boleh gabung. Yang penting itu terdaftar dan ada legalitas dari perusahaannya. Itu Mas. Kemudian prosesnya teknisnya bagaimana? Cukup menghubungi kami di nomor humas kami itu ada, di sekretariat itu ada, bahkan di website kami itu tinggal diklik aja www.aspi.or.id itu ada. Tinggal wilayah provinsi mana sudah. Nanti tinggal diklik langsung masuk di situ sudah ada isi Google Form, diisi, dimasukin, nanti referensi siapa, klik sudah masuk. Nggak akan lama nanti akan di follow up oleh sekretariatnya masing-masing DPD, Dewan Pengurus Daerah. Dia akan menghubungi, nanti akan ditindaklanjutin seperti apa, langkah bagaimana, selanjutnya prosesnya bagaimana. Setelah itu nanti diverifikasi oleh tim screening. Oh dia benar, katakanlah dia referensinya ini, dicek referensinya benar, kenal ini usahanya di sini, oke benar, dilanjut, tinggal proses administrasi aja. Setelah selesai jadi anggota. Begitu jadi anggota, keuntungannya tadi ya? Ya, banyak sekali. Itu baru sedikit ya. Baru sedikit identifikasi dan memudahkan untuk kemudian bisa memanfaatkan jaringan untuk bisnis ini ya kan gitu. Betul. Nah, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan barangkali untuk ke depan bagaimana situasi. Karena kan di era digital gini kadang-kadang juga ada hambatan atau ada kelemahan juga untuk kegiatan pariwisata. Ya. Atau malah justru ada peluang baru misalnya jalan-jalan pakai virtual kemarin metaverse itu atau betul. Gimana? Kemarin kita sempat melakukan karena offline tidak bisa maksimum, kita melakukan dengan virtual. Tapi juga teman-teman dari pelaku maupun dari customer kurang nyaman, kurang enak kalau nggak on the pada kenyataannya di lapangan bahwa kita nggak bisa. Kenapa? Ya oke lah jalan-jalannya virtual tapi kulinernya mana bisa kita ngerasain stay di hotel nasi aja nggak rawon. bisa. Iya itu yang membuat mereka beda. Tetap ada perbedaan Mas. Mau tidak mau kalau kita wisata itu harus offline, nggak bisa kalau virtual gitu ya. Ya anginnya, hawanya lah. Bisa menikmati. Kalau kita mau keluar negeri gitu ya. Sekarang ini masih bulan Februari kan pinter, nggak bisa merasakan salju sampai minus gitu menggigil gitu kan. Kalau kita virtual hanya tetap kalau kita nggak sedingin itu kan, itu yang membedakan. Ya tetap kalau harapan saya sih saya kepingin pariwisata ini segera normal kembali, baik domestik maupun overseas maupun mancanegara. Karena apa? Dengan pariwisata bergerak kembali, perekonomian kita akan hidup lagi, akan normal kembali. Saya berharap seperti itu. Tetap kita tidak boleh mengabaikan prokes ya, karena COVID benar-benar nyata ada gitu kan. Tetap kita akui bahwa kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tapi tetap pariwisata harus tetap bangkit. Kenapa? Itu tadi Mas. Kami yang pelaku wisata ini adalah orang terdepan, garda terdepan untuk mempromosikan suatu tempat destinasi wisata. Dan nanti kembalikan ke pemerintah juga. Anggotanya berapa sih Mas ASPI ini? ASPI kalau di Jawa Timur saat ini yang terdaftar di sistem kami ada 167. 167. Dan ini mungkin terbesar di Indonesia. Terbesar di Indonesia. Jawa Timur. Iya. Itu yang terdaftar di sistem kita. Di semua jenis tadi ya? Ada itu kuliner, ada hotel, restoran, itu macam-macam seperti itu Mas. Iya, mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi bisa terpenuhi ya setelah ini pandemi selesai. Amin. Orang sudah nggak stres lagi, pilihnya jalan-jalan, tinggal hubungi Mas Eko sama teman-teman gitu ya. Terus ke depan mudah-mudahan situasinya juga lebih baik lagi dan apa yang diharapkan pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata ini betul-betul bisa menjadi tulang punggung
keadaan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sekian mungkin pertemuan kita siang hari ini, Mas. Jadi sampai ketemu lain waktu. Mungkin akan ada seri-seri berikutnya. Baik. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi hal-hal yang mungkin lebih detail tentang pariwisata, potensi-potensinya yang ada di Jawa Timur. Terima kasih Mas Eko waktunya. Terima kasih sama-sama. Saya sudah diundang di acara Time Out. Terima kasih sekali Mas. Kita akhiri Time Out